Sudah malam. Iya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Waalaikumsalam. akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem respirasi. Jadi secara anatomi, sistem respirasi itu kan merupakan suatu organ yang berfungsi untuk proses apa namanya eh, memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuh ya melalui proses yang disebut dengan respirasi melalui proses pertukaran gas, ekspirasi dan inspirasi, kemudian difusi dan transport dari gas. Nah, sistem respirasi ini nanti akan terbagi menjadi sistem respirasi bagian atas dan bagian bawah, di mana batasnya itu adalah plika vokalis. Untuk sistem respirasi bagian atas terdiri dari kafum nasi, kemudian sinus paranasalis, faring, sampai laring yang terletak di atas dari plika vokalis. Sedangkan yang bagian bawah itu mulai dari laring di bawah plika vokalis, trakea, bronkus, kemudian bronkiolus, dan paru. Sistem respirasi atas, ini tadi kan sudah saya sebutkan ya. Jadi dia terdiri dari kafum nasi, sinus paranasalis, faring, kemudian laring di atas dari plika vokalis. Sebagian besar dari sistem respirasi bagian atas ini untuk epitelnya ya. Epitelnya ini merupakan epitel jenis pseudostratified, kemudian kolumner, epitel kolumner yang bersilia, kecuali bagian faring dan laring ya. Jadi bagian faring itu lebih banyak bentuknya adalah squamous ya, karena dia kelanjutan dari organ di daerah kafum oris. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kafum nasi. Jadi batas-batasnya bagian depan atau pintu depan ya itu adalah nares. Kemudian pintu belakangnya namanya koane. Kemudian bagian bawah atau dasarnya itu dibentuk oleh os palatum durum, sedangkan bagian atap atau atas itu dibentuk oleh os nasal, kemudian os frontal, etmoid bagian posterior. Struktur dari kafum nasi, jadi bagian kafum nasi bagian anterior ini banyak mengandung kelenjar sebasius dan folikel-folikel rambut di mana dia berfungsi untuk mencegah partikel-partikel yang berbahaya itu masuk ke dalam kafum nasi. Jadi dia sebagai penyaring. Kemudian bagian dinding sebelah lateral dari kafum nasi ini nanti akan terdapat tonjolan yang disebut dengan concha nasalis, di mana concha nasalis ini terdiri dari bagian superior, media, dan inferior. Fungsinya adalah untuk meningkatkan luas area ya. Jadi kan melengkung-melengkung gitu ya. Jadi dia akan memperluas area di kafum nasi sehingga udara yang masuk itu lebih banyak. Kemudian juga ada alirannya menjadi lebih lambat dan turbulen, di mana dia nanti juga akan berfungsi untuk mengatur kelembapan dari udara yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga misalnya kita berada di ketinggian gitu ya, udaranya kan dingin. Nah, dengan adanya eh, tonjolan-tonjolan di konkarnasalis tadi, maka
udara itu akan menjadi lebih hangat karena di situ kan nanti banyak pembuluh darah ya, sehingga udara itu menjadi lebih hangat untuk masuk ke dalam saluran pernafasan. Karena kalau udaranya itu terlalu dingin, dia akan merusak dari sel-sel epitel di permukaan dari saluran pernafasan. Kemudian bagian dasar dari kafum nasi tadi itu nanti, roof itu atap, keliru. Bagian atap dari kafum nasi itu nanti akan ada epitel olfaktori yang merupakan reseptor dari eh, organ penciuman ya, di mana dia nanti akan mampu menerima rangsangan berupa bau, kemudian apalagi ya, eh, partikel-partikel yang bisa terlarut di dalam udara. Nah, epitel-epitel olfaktori ini kan merupakan reseptor ya. Nanti dia akan lanjut menjadi bulbus olfaktorius, kemudian menjadi nervus olfaktorius dan menuju ke korteks cerebral yaitu di bagian temporal yang merupakan pusat dari pembawaan atau penciuman. Nah, ini adalah bagian dari kafumnasi ya. Jadi pintu depannya ini adalah nares, pintu belakangnya ini adalah koane. Kemudian bagian atapnya ini dibentuk oleh ini os nasal, kemudian os apa ini namanya frontal, kemudian di belakang ini adalah os sphenoid. Sedangkan bagian bawahnya ini dibentuk oleh palatum durum. Kemudian di dinding lateralnya tadi kan ada tonjolan-tonjolan ya. Tonjolan-tonjolan ini namanya adalah concha nasalis. Ini adalah concha nasalis inferior, media, dan superior. Nanti di dinding di dinding atas ini nanti kan ada tempat keluarnya nervus olfaktorius ya. Jadi ada epitel-epitel olfaktorius yang merupakan reseptor. Kemudian dia nanti akan masuk ke otak melalui lamina cribosa. Kemudian dia membentuk bulbus olfaktorius. Kemudian tractus olfaktorius. Kemudian dia akan masuk ke korteks cerebri di bagian pars temporal yang merupakan pusat dari penciuman. Untuk suplai darahnya, bagian luar dari hidung ini nanti akan mendapat vaskularisasi dari arteri nasalis dorsalis yang merupakan cabang dari arteri ophthalmicus. Kemudian kalau bagian lateral, kemudian ala nasi, septum nasi, kemudian juga bagian bawah ya, bagian bawah dari nasal ini nanti akan mendapatkan vaskularisasi dari arteri labialis superior yang merupakan cabang dari arteri facialis. Kemudian septum anterior ini juga akan mendapat vaskularisasi dari Kieselbach ya, di mana Kieselbach itu nanti merupakan gabungan dari labialis superior, anterior ethmoid, kemudian palatina mayor dan spheno-palatina, arteri spheno-palatina. Kemudian untuk vena-venanya ini nanti akan masuk ke vena facialis anterior, ke vena spheno-palatina dan ethmoid. Untuk kelenjar limfenya, ini nanti bagian anterior itu akan masuk ke kelenjar limfe di daerah bibir, sedangkan yang posterior ini nanti masuk ke daerah cervical dan retrofaringeal. Nah, ini adalah pembuluh darahnya. Jadi, kalau bagian depan ini kan berasal dari labialis superior. Kemudian bagian atas ini yang depan ada ethmoid anterior, kemudian ethmoid posterior, dan spheno-palatina. Nah, ujung-ujungnya ini nanti akan membentuk kumpulan kapiler yang sering pecah ya. Namanya adalah plexus Kieselbach.
Kalau plexus Kieselbach ini pecah, maka akan terjadi epistaksis atau mimisen yang aliran darahnya mengalir ke bagian depan. Tapi kalau yang pecahnya itu arteri spenopalatina, maka nanti epistaksisnya itu keluarnya ke arah belakang sehingga kadang-kadang seperti tertelan gitu ya. Tertelan darah itu karena pecahnya spenopalatina. Kemudian juga berasal dari arteri palatina mayor ya. Jadi ini adalah vaskularisasi yang memberikan darah ya ke daerah bagian kavum nasi. Kemudian untuk persarafannya, jadi untuk fungsi sensoris, jadi untuk pembauan ini berasal dari nervus 5 ya. Trigeminus nervus 5 cabang 1 dan cabang 2. Kemudian untuk nervus facialis ini dia berfungsi untuk inervasi dari otot-otot di daerah nasal. Kemudian kalau untuk olfaktoriusnya ini keliru tadi. Nervusnya kalau olfaktorius itu adalah fungsinya sensoris pembauan ya. Kalau sensoris misalnya rasa nyeri, rasa raba, kemudian rasa tekan itu atau yang disebut dengan sensori somatis itu berasal dari nervus trigeminus cabang 1 dan cabang 2. Kalau nervus facialisnya ini untuk inervasi otot-otot di daerah nasal. Nah, ini otot-otot daerah nasalnya, jadi ada musculus nasalis, kemudian musculus compressor narium minor, kemudian musculus dilator naris anterior, kemudian ada musculus crus alar cartilage ya, ini kartilagonya, kemudian ini ada alar nasalis musculus ala nasalis, musculus depressor septinasi, kemudian levator labii superior, ala nasi, ini semuanya diinervasi oleh nervus 7 ya, nervus facialis. Kemudian kita lanjut ke sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis ini terdiri dari maksilaris, frontal, sphenoid, dan etmoid. Kemudian sinus paranasalis itu nanti akan berhubungan dengan kavum nasi melalui apa namanya? Nanti bermuaranya di konka nasalis, di mana fungsi dari sinus paranasalis ini pertama untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, kemudian dia juga mencegah partikel-partikel yang berbahaya itu masuk ke dalam saluran pernafasan, apakah itu juga debu maupun bakteri. Ini adalah anatomi dari sinus paranasalis. Jadi sinus maksilaris itu ada di daerah pipi, kemudian nanti di dahi itu ada sinus frontalis, kemudian di kavum apa namanya? Kavum orbita ya. Di kavum orbita itu nanti ada sinus etmoid yang bagian depan, kemudian yang belakang adalah sinus sphenoid. Di mana nanti semuanya ini nanti akan bermuara di kavum nasi. Jadi kalau maksilaris, kemudian etmoid anterior ya, itu nanti akan bermuara di meatus nasi media. Jadi kan tadi ada conca nasalis ya. Ini kan tonjolannya conca nasalis superior, conca nasalis media, conca nasalis inferior. Nah, cekungan-cekungan di antaranya ini namanya adalah meatus nasi. Kalau yang di sini meatus nasi inferior, di sini meatus nasi media, di sini meatus nasi superior. Kalau meatus nasi inferior ini muara dari
ductus lacrimalis. Jadi kalau kita nangis kemudian hidung kita beler itu karena ada muara dari ductus nasolacrimalisnya ke meatus nasi inferior. Kalau meatus nasi media ini muaranya dari sinus maxillaris kemudian ethmoid yang bagian anterior. Sedangkan kalau yang superior ini sinus frontalis, kemudian sinus ethmoid posterior dan sinus sphenoid. Nah, di sinus ini kan merupakan rongga kosong ya. Karena dia rongganya kosong, maka dia ini kalau fungsinya ini sebagai penyeimbang. Kemudian yang kedua adalah sebagai resonansi ya. Sehingga kalau kita bicara itu tidak apa namanya sengau ya. Itu karena adanya rongga-rongga di daerah wajah ini. Jadi kalau rongga-rongga ini misalnya terisi cairan, misalnya karena infeksi sehingga ada nanah di dalam sinus paranasalis ini, maka suaranya akan menjadi sengau. Berikutnya adalah faring. Jadi faring ini merupakan kelanjutan dari kafum nasi ya. Dan dia berbentuk sebagai suatu saluran gitu ya, yang terdiri dari otot-otot rangka. Nah, di bagian faring ini nanti akan ada 3 pertemuan. Jadi pertemuan dengan kafum nasi namanya nasofaring, pertemuan dengan kafum oris namanya orofaring, sedangkan yang bertemu dengan laring ini namanya laringofaring. Kalau nasofaring ini adalah merupakan bagian yang paling atas dari faring, kemudian dia terletak di bagian posterior dari kafum nasi, jadi dia berbatasan dengan kafum nasi. Kemudian fungsinya ini hanya sebagai saluran udara ya, jadi keluar masuk. Kemudian dia juga dilapisi oleh epitel respirasi yaitu pseudostratified eh, ciliated columnar epithelium. Jadi epitel pseudostratified columnar yang bersilia. Kemudian nanti di bagian uvula dan palatum mole, jadi ini perbatasan dengan orofaring ya. Ini nanti berfungsi untuk proses menelan. Jadi pada saat dia menelan maka uvula dan palatum mole itu akan terangkat sehingga dia menutup kafum nasi. Dengan demikian makanan yang pada saat kita telan itu tidak akan masuk ke kafum nasi kecuali kalau kita tersedak ya. Kalau kita tersedak itu kan ada refleks vagus. Nah, karena refleks vagus itu teraktivasi maka yang harusnya tadi dia naik ke atas tiba-tiba akan turun sehingga makanan itu bisa keluar lewat kafum nasi. Berikutnya adalah daerah orofaring. Jadi kalau daerah orofaring ini letaknya di sebelah posterior dari kafum oris, di mana nanti dia akan dibatasi dengan kafum oris yang disebut dengan daerah oropharyngeal isthmus. Kemudian orofaring ini merupakan tempat jalannya 2 sistem ya. Jadi sistem pernafasan untuk udara keluar masuk dan sistem pencernaan pada saat kita menelan makanan. Kemudian dia dilapisi oleh epitel squamous stratified squamous non keratinisasi. Artinya epitel squamous yang kompleks ya, yang kompleks yang berlapis-lapis tetapi tidak ada lapisan keratinnya. Lain kalau dengan kulit ya, kalau kulit itu stratified stratified squamous keratinisasi. Jadi dengan ada lapisan keratinnya. Berikutnya adalah laringofaring atau yang disebut dengan hipofaring. Dia terletak di bagian inferior dari laring. Kemudian nanti dia akan
berdekatan ya atau berbatasan dengan sistem digestif ya. Jadi bagian depan itu nanti akan menjadi laring, sedangkan bagian belakang itu nanti akan lanjut menjadi esofagus. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau ini kan tadi kavum nasi. Kemudian bagian sini 1, 2, 3 ya sampai sini itu adalah laring. Faring. Di mana faring ini nanti dia kalau yang berbatasan dengan kavum nasi namanya adalah nasofaring. Yang bagian depan berbatasan dengan kavum oris namanya orofaring. Kemudian yang di sini ya nanti berbatasan dengan saluran pencernaan namanya adalah laringofaring. Ya, di sini kan kalau bagian depan ini nanti akan berubah jadi laring, bagian belakangnya ini lanjut ke esofagus. Jadi ini adalah daerah laringofaring. Kemudian kalau yang tadi di kavum nasi ini ya, kavum nasi ini nanti ada struktur penting sebenarnya. Jadi di sini ada muara dari tuba eustachius atau kanalis auditiva externa. Ya, jadi ini ada tuba eustachiusnya. Kemudian juga di sini ada ring of Waldeyer. Jadi ada eh, jaringan limfoid ya. Jaringan limfoid yang berfungsi untuk sistem pertahanan di daerah nasofaring, orofaring, dan laringofaring, yaitu tonsila palatina, kemudian tonsila lingua, dan tonsila faringea. Kemudian kalau yang di sini tadi kalau di atas ini epitelnya adalah respiratory epitelial, sedangkan kalau yang di orofaring ini hampir sama dengan kavum oris yaitu stratified kolumner yang non keratinisasi. Sedangkan kalau yang bagian laring ini sama dengan di atas yaitu epitelnya adalah masih kalau laring ini masih sama dengan faring orofaring ya yang di di laringofaring. Jadi kolumner stratified yang non keratinisasi. Berikutnya adalah aliran darah di daerah faring. Yang pertama berasal dari arteri karotis eksterna, ini untuk daerah faring, tonsil, kemudian maksila dan lingua. Kemudian yang kedua venanya ini nanti akan masuk ke vena faringeal, kemudian menuju ke vena jugularis. Sedangkan kelenjar limfanya ini nanti akan menuju ke limfonodi cervical yang profunda. Nah, tadi kan ada ring of Waldeyer ya. Nah, ring of Waldeyer ini merupakan kumpulan dari kelenjar atau organ limfoid yang terdiri dari tonsilla faringea, tonsilla palatina, dan tonsilla lingua. Kemudian untuk inervasi dari faring, untuk sensoris yang somatis, ini nanti akan berasal dari hmm, nervus trigeminus ya. Nervus trigeminus cabang 2 atau cabang maksilaris. Kemudian untuk orofaring yang di kelenjar ya, di kelenjar di belakang ya. Jadi di kelenjar parotis ini nanti akan mendapatkan inervasi dari sistem saraf glosopharyngeus. Kemudian untuk daerah laring ini akan mendapat inervasi dari nervus vagus. Kemudian otot-otot di daerah faring ya
otot-otot di daerah faring ini mendapat inervasi dari nervus 9 dan 10. Jadi nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Kecuali otot stylofaringeus ini yang hanya diinervasi oleh glossopharyngeus atau nervus 9. Ini adalah otot-otot di daerah faring ya. Tadi jadi ada musculus constrictor yang terdiri dari superior, kemudian middle, dan inferior pharyngeal. Kemudian ada musculus longitudinalnya terdiri dari stylopharyngeus, palatopharyngeus, dan salpingopharyngeus. Kemudian untuk laring, laring ini juga merupakan suatu organ berbentuk saluran yang terletak di bagian depan dari esofagus, di mana dia tersusun dari kartilago atau tulang rawan yang dihubungkan oleh ligamen dan otot. Kemudian di laring ini nanti akan terdapat plika vokalis, kemudian epitel ya, epitel yang ada di laring itu adalah stratified squamous epitel. Sedangkan yang di bawah dari plika vokalis ini nanti epitelnya itu adalah transisi menuju ke pseudo stratified ciliated columnar epitel. Di samping itu juga terdapat sel goblet atau yang disebut dengan respiratory epithelium. Fungsinya kalau laring ini adalah sebagai saluran dari udara, kemudian dia juga berperan di dalam pembentukan suara. Pintu dari laring ini nanti akan tertutup oleh epiglotis pada saat kita menelan. Sehingga makanan itu tidak akan masuk ke saluran respirasi bagian bawah. Kan kita tahu tadi daerah laring tadi atau laringofaring itu kan berhubungan atau berdekatan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Sehingga pada saat kita menelan makanan supaya tidak masuk ke kafum nasi, maka ovulat dan palatum mole itu akan terangkat sehingga menutup koane. Sedangkan yang di bagian bawah itu epiglotis akan menutup aditus laringis atau pintu masuk laring. Sehingga makanan nanti akan terdorong oleh gerakan peristatik menuju ke esofagus. Nah, kalau pada saat kita makan, kemudian pada saat kita menelan, kemudian kita ngomong atau bicara, maka udara yang ada dari paru itu naik ke atas mendorong plika vokalis. Dan plika vokalis membuka, kemudian juga mendorong epiglotis terbuka. Akibatnya makanan yang kita telan itu nanti bisa masuk ke daerah laring sehingga kita akan mengalami tersedak itu. Jadi kalau makan jangan ngomong ya. Kemudian kartilago dari laring tadi itu ada kartilago tiroid, kartilago krikoid, epiglotis, arytenoid, kemudian corniculatum dan cuneiforme, di mana tiga yang pertama ya, tiroid, krikoid, dan epiglotis itu tidak berpasangan, sedangkan arytenoid, corniculatum, dan cuneiforme itu yang berpasangan, artinya ada kanan dan kiri. Nah, ini adalah kartilago pembentuknya ya. Jadi ada epiglotis, kemudian tiroid, krikoid, kemudian yang di bagian belakang ya. Di bagian belakang itu ada arytenoid, cuneiforme, kemudian corniculatum ya. Terus di sini nanti di bagian tengah ini kan ada plika vokalis ya. Nah, plika vokalis ini yang nanti akan membantu membentuk
suara. Misalnya pada saat plika vokalisnya ini lebar seperti ini karena otot-ototnya mengalami relaksasi, maka suaranya menjadi frekuensinya rendah ya. Frekuensinya rendah. Sedangkan kalau pada saat eh, muskulusnya itu kontraksi sehingga dia akan menyempit ya plika vokalisnya, maka ini suaranya akan menjadi lebih nyaring atau frekuensinya menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk vaskularisasinya, untuk daerah laring superior, jadi daerah epiglotis, supraglotis, kemudian eh, plika vokalis yang bagian superior ini nanti akan mendapat vaskularisasi dari arteri laringial superior. Kemudian kalau yang subglotis dan di bawah dari plika vokalis mendapat vaskularisasi dari arteri laringial inferior. Kemudian untuk krikoid aritenoid ini otot-ototnya mendapatkan vaskularisasi dari arteri laringial inferior. Kemudian untuk venanya ini nanti akan masuk ke tiroid superior, kemudian ke tiroid inferior menuju ke vena jugularis interna dan subclavia. Kemudian untuk pembuluh limfenya ini nanti dari supraglotis masuk ke limfa di cervical bagian profunda. Kemudian dari subglotis ini nanti akan masuk ke limfonodi cervical profunda bagian bawah. Sedangkan yang dari plika vokalis ini tidak ada pembuluh limfonya. Untuk inervasi dari laring ini merupakan cabang dari nervus 10 ya. Jadi ada nervus superior laringia, kemudian ada nervus apa ini namanya? Recurrens ya. Recurrens laryngeus. Ini merupakan cabang dari nervus 10 atau nervus vagus. Untuk muskulus-muskulusnya. Jadi ada muskulus intrinsik yang terdiri dari muskulus krikotiroid, muskulus krikoarytenoid posterior, kemudian muskulus anterior dan lateral krikoarytenoid, muskulus tiroarytenoid, ari epiglotis, dan muskulus arytenoid. Jadi kalau muskulus krikotiroid ini menyebabkan terjadinya pemanjangan dari plika vokalis sehingga nanti akan menghasilkan suara dengan tinggi apa pitch nada tinggi ya. Kemudian kalau krikoarytenoid posterior ini akan menyebabkan abduktor, jadi mendekat ya, membuka dari plika vokalis. Jadi dia adalah lawannya dari krikotiroid. Kemudian lawan dari lateral krikoarytenoid. Kemudian lateral dan anterior krikoarytenoid tadi fungsinya adalah menjauh dari plika vokalis. Jadi kalau tadi membuka ini menutup. Kemudian kalau tiroarytenoid ini untuk relaksasi dari muskulus plika vokalisnya. Kemudian kalau arytenoid, ari epiglotik ini menyebabkan ari epiglotic fold. Fold itu kayak cekungan gitu ya. Itu akan menjadi lebih mendekat. Kemudian kalau arytenoid itu juga fungsinya untuk mendekatkan plika vokalisnya. Kemudian untuk muskulus ekstrinsik dari laring itu ada sternohyoid,
untuk menyebabkan laring itu terdorong ke bawah. Kemudian konstriktor faringeal inferior untuk menelan, stylofaringeus untuk menarik ke atas dari laring dan faring, palatofaringeal untuk elevate, jadi sama ya, untuk menaikkan laring dan faring. Kemudian geniohyoid, milohyoid, digastrik, dan stilohyoid ini juga untuk menarik laring ke atas. Kemudian kalau omohyoid dan sternohyoid ini untuk depresi atau ke bawah laringnya. Jadi kalau yang intrinsik itu memang muskulus-muskulus yang berperan di dalam pembentukan pembentukan celah dari plika vokalisnya. Sedangkan kalau ekstrinsik ini adalah otot-otot yang melekat pada laring ya, yang berfungsi untuk membantu proses menelan. Nah, ini adalah otot-otot tadi ya. Ada musculus digastricus, kemudian ini musculus milohyoid, kemudian omohyoid, tiro, ini cartilago berarti sternohyoid, kemudian ini sternocleidomastoid ya. Ini adalah otot-otot yang sifatnya ekstrinsik. Berikutnya adalah sistem respirasi bagian bawah. Jadi kalau sistem respirasi bagian bawah itu terletak di bawah dari plika vokalis dan cartilago cricoid ya. Jadi dia mulai dari laring bagian inferior, kemudian trachea, bronkus, bronchiolus, dan paru. Jadi ini ya, jadi di bawah dari plika vokalis atau laring bagian inferior, trachea, kemudian ini bronkus primer, bronkus sekunder, kemudian bronchiolus, nanti ada bronchiolus terminalis, itu yang ujung, kemudian bronchiolus respiratorius, saccus, ductus, alveolus. Ini semuanya adalah saluran pernafasan bagian bawah. Jadi dia terdiri mulai dari laring bagian bawah trakea sampai masuk ke pulmo ya. Nah, trakea ini nanti terletak di daerah mediastinum bagian superior. Jadi dia setinggi apa namanya? Hmm, setinggi T5 ya. T5 di torakal 5 ya, vertebra torakal 5 itu nanti perbatasannya. Jadi trakea ini nanti akan bercabang kan, bercabang. Nah, cabangnya ini nanti terletak setinggi vertebra torakal 5, kemudian dia nanti akan bercabang menjadi kanan dan kiri. Nah, tempat percabangannya ini namanya karina. Kemudian dia bercabang menjadi bronkus. Kalau yang ke paru kiri itu nanti dia akan menjadi bronkus primer kiri ya, yang masuk ke paru melalui hilum pulmonalis. Kemudian kalau yang bagian kanan dia masuk ke paru melalui hilum pulmonalis yang kanan. Untuk bronkus yang sebelah kanan, jadi bronkus primer ya, bronkus primer itu lebih vertikal dibandingkan sebelah kiri. Kemudian dia juga lebih lebar dan lebih pendek. Itu sebabnya kalau terjadi aspirasi, itu akan lebih sering menuju ke bronkus sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kanan itu lebih lebar, lebih pendek, dan lebih vertikal. Sedangkan kalau yang sebelah kiri itu lebih lebih karena dia lebih datar ya. Karena dia di situ ada jantung ya di sebelah kiri sehingga dia menjadi
jarang untuk terjadi proses aspirasi yang masuk ke paru sebelah kiri. Kemudian nanti yang bagian kiri dari bronkus primer tadi akan pecah ya, pecah menjadi dua. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu akan bercabang, bukan pecah, bercabang menjadi tiga sesuai dengan lobusnya. Kalau di paru di lob kan kiri itu kan dua lobus, sedangkan kanan itu terdiri dari tiga lobus. Kemudian nanti masing-masing lobus itu nanti juga akan bercabang-cabang lagi ya menjadi bronkus tersier. Kemudian nanti dari bronkus ini lanjut menjadi bronkulus yang lebih kecil. Kemudian setelah bronkulus nanti akan di daerah terminalnya itu nanti akan ada disebut dengan bronkulus terminalis. Kemudian dia baru lanjut menjadi bronkulus respiratory. Nah, dari bronkus respiratory ini nanti dia akan melanjut menjadi ductus alveolus, kemudian ke saccus alveoli dan ke alveolus. Nah, ini ya. Jadi trachea ini kan pecah dulu. Pecah menjadi dua, yaitu menjadi bronkus primer sebelah kiri dan bronkus primer sebelah kanan. Kemudian bronkus primernya akan pecah lagi menjadi dua, yaitu di lobus superior dan inferior untuk kiri, sedangkan yang kanan ini lobus sekundernya menjadi lobus superior, media, dan inferior. Jadi menjadi tiga. Selanjutnya nanti akan cabang-cabang lagi menjadi masing-masing lobus menjadi bronkus tersier. Kemudian dari bronkus tersier akan berubah menjadi bronkiolus. Dari bronkiolus ini nanti akan lanjut menjadi bronkiolus terminalis. Kemudian nanti yang di dekat ujung paru ini nanti akan ada bronkiolus respiratorius. Kemudian baru lanjut ductus alveolus dan saccus alveoli yang banyak mengandung alveolus alveolus. Berikutnya kita masuk ke paru. Jadi paru ini merupakan organ yang berbentuk seperti spons gitu ya. Kemudian letaknya ada di kavum toraks. Paru-paru sebelah kanan ini lebih besar dibandingkan paru-paru sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu kan terdiri dari lobus superior, media, dan inferior. Sedangkan kalau yang kiri ini hanya ada lobus superior dan inferior yang dipisahkan oleh apa namanya ini? Sutura ya, sutura oblik. Kalau yang di kanan itu sutura oblik dan sutura horizontal yang memisahkan. Kemudian paru-paru ini mempunyai tiga permukaan. Jadi permukaan anterior, kemudian permukaan posterior dan permukaan anterior, posterior, kemudian eh, basis dan apex ya. Terus yang permukaan yang ada apa namanya permukaan yang berdekatan dengan kosta. Jadi permukaan anterior itu kan berdekatan dengan kosta ya. Jadi berhubungan dengan kosta. Kemudian permukaan mediastinum itu yang berhubungan dengan cavum mediastinum. Kalau permukaan diafragma itu yang berada di bagian bawah ya, bagian inferior. Kemudian kalau yang di permukaan mediastinum itu nanti dia kan akan berhubungan dengan cavum mediastinum di mana nanti eh, masuknya masuknya apa ya? Masuknya bronkus itu nanti melalui hilum yang ada di cavum mediastinum. Kemudian untuk apex dari paru itu yang terletak di bagian atas ya. Sedangkan yang berbatasan dengan diafragma itu disebut basis. Nah, ini paru
gambarnya seperti ini. Jadi paru kanan ini nanti terdiri dari 3 lobus, superior, media, inferior, yang dipisahkan oleh ini adalah visura horizontal, sedangkan ini visura oblik. Kalau yang kiri dihubungkan oleh visura oblik sehingga dia membentuk superior dan inferior. Kemudian ini permukaannya. Kalau permukaan yang depan yang berhubungan dengan costa, ini namanya facies anterior. Kemudian yang di bawah ini yang berhubungan dengan diafragma ya. Jadi facies diafragma. Kemudian yang tengah ini nanti yang berhubungan dengan mediastinum atau facies mediastinal. Kemudian bagian yang ujung atas ini namanya apex, bagian yang bawah namanya basis dari paru. Ini permukaan costa ya yang berhubungan dengan costa. Kemudian di sini ada permukaan apa namanya mediastinal, di mana di situ nanti akan ada hilum ya ini. Ini hilum ini adalah tempat keluar masuknya. Jadi masuknya bronkus, kemudian masuknya arteri dan keluarnya vena pulmonalis. Jadi hilum ini nanti akan ada berjalannya bronkus primer, kemudian arteri pulmonalis, vena pulmonalis, pembuluh darah arteri bronkial, kemudian plexus pulmonari, limfonodi dari paru ya. Ini tadi ya. Jadi ada bronkus, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian arteri bronkialis, kemudian plexus autonom dari pulmonalis, serta pembuluh limfe. Berikutnya adalah pleura. Jadi pleura ini merupakan pembungkus dari paru. Nah, pleura ini terdiri dari 2 lapisan. Di antara 2 lapisan tadi itu nanti akan ada cairan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perlekatan atau gesekan antara paru dengan dinding toraks. Nah, bagian yang melekat pada paru namanya adalah pleura yang visceral. Sedangkan kalau yang melekat pada otot-otot di dinding torak bagian dalam itu namanya adalah pleura parietal. Kemudian di antara kedua pleura tadi nanti kan terisi cairan, namanya adalah cairan pleura. Kemudian paru sebelah kanan dan paru sebelah kiri itu tidak saling berhubungan ya. Jadi misalnya infeksi paru di sebelah kanan itu tidak akan dengan mudah menyebar ke infeksi paru di sebelah kiri karena memang dia tidak berhubungan. Tapi bisa terjadi ya infeksinya menyebar ke sana tapi karena melalui aliran darah atau aliran limfe. Kemudian parietal paru ini juga dibagi menjadi pars mediastinum karena dia menutupi atau membentuk kavum mediastinal, kemudian menutupi bagian costa dan menutupi bagian diafragma. Terus ada ruangan-ruangan ya yang penting dibentuk oleh kedua pleura tadi, yaitu ruangan costomedial. Jadi ruangan ini costomedial. Jadi antara costa dan mediastinum ya, antara costa dan mediastinum. Kalau yang costodiafragma itu antara costa dengan diafragma. Nah, ini kan paru ya. Paru tadi kan dilapisi atau dibungkus oleh pleura. Yang melekat pada paru namanya pleura visceral, yang melekat di dinding torak namanya pleura parietal. Kemudian di antaranya ini adalah kavum pleura yang berisi cairan.
Jadi pleura yang membungkus paru satu tidak berhubungan dengan pleura yang membungkus paru di sampingnya. Kemudian area penting dari pleura ini yang di sini ini adalah recessus atau ujung ya. Ujung dari costodiafragma. Jadi hubungan antara pars diafragma dan pars costa dan pars diafragma. Kalau yang ini atau yang ini namanya adalah costomediastinal. Jadi hubungan antara costa dan mediastinum. Ini yang penting biasanya kalau ada infeksi di mana infeksinya itu berisi cairan ya, apakah itu darah atau air, itu nanti ngembung atau mengumpulnya di daerah sini, di daerah costodiafragma, sehingga yang harusnya ini bentuknya lancip, ini nanti akan menjadi bentuknya tumpul gitu ya. Untuk vaskularisasi dari paru ini berasal dari arteri pulmonalis, kemudian arteri bronchialis yang sebelah dekstra dan sebelah sinistra. Sedangkan venanya ini berasal atau masuk ke vena pulmonari, vena bronchial, dan vena subpleura. Ini yang paru kanan, paru kiri ya. Paru kiri ini yang kanan. Untuk pembuluh limfonya ini nanti yang daerah subpleura, superficial dan profunda masuk ke bronkopulmonari. Kalau yang lobus inferior ini nanti masuk ke tracheobronchial inferior, sedangkan lobus yang bagian superior ini nanti masuk ke superior tracheobronchial. Berikutnya adalah surfaktan dari paru. Jadi surfaktan dari paru ini terbentuk dari fosfolipid, kemudian dia juga akan bercampur ya dengan cairan sehingga dia nanti akan melapisi dari alveoli. Jadi komposisinya ini 40% terdiri dari dipalmitoil fosfatidilkolin, 40%-nya fosfolipid, 10% surfaktan protein, dan 10%-nya adalah natural atau netral lipid ya. Kemudian ada sel yang disebut dengan AT2 di mana sel ini nanti akan memproduksi dari surfaktan sehingga dia nanti akan melapisi dari permukaan dalam alveolus. Nah, surfaktan ini sangat penting karena fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan di paru itu menjadi negatif. Kemudian dia juga mencegah terjadinya kolaps dari paru. Jadi misalnya kalau pada bayi ya, kalau pada bayi prematur itu surfaktannya masih tidak ada. Jadi pada saat bayi itu menangis, maka udara akan masuk seluruhnya mengisi paru ya, sehingga parunya mengembang. Tetapi begitu dia ekspirasi, maka udara itu keluar semua, sehingga paru akan mengempis. Nah, kalau parunya mengempis atau alveolusnya saling menempel gitu ya, maka dibutuhkan tenaga yang lebih besar lagi untuk membuka alveolus. Sementara otot-otot dari bayi prematur itu kan masih kecil untuk trauma untuk otot pernafasannya sehingga dia akan kesulitan untuk membuka otomatis pada saat inspirasi berikutnya paru tidak bisa mengembang dengan sempurna maka udara yang masuk juga akan sedikit oksigen juga akan sedikit sehingga bayi akan mengalami hipoksia. Nah, hipoksia ini nanti akan menyebabkan eh, tenaga yang dibutuhkan itu kan menjadi lebih banyak ya. Sehingga glukosa akan diambil semua. Sementara dia kekurangan cadangan glukosa bayi prematur itu. Otomatis nanti dia akan menjadi hipoglikemi. Nah, kalau sudah terjadi hipoglikemi, maka dia tidak bisa membentuk ATP kan? Maka dia akan jatuh pada hipotermi. Nah, kalau sudah terjadi
hipoksia, hipoglikemi, hipotermi. Nah, pasti akan menyebabkan risiko kematian dari bayi prematur lebih tinggi atau yang disebut ARDS ya, Acute Respiratory Distress Syndrome. Hingga dia akan menyebabkan gagal nafas. Untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini kan terjadi di alveolus ya. Jadi alveolus tadi itu kan dilapisi oleh surfaktan gitu ya. Surfaktan, kemudian eh, oksigen yang masuk ke alveolus itu nanti akan di apa namanya didistribusikan atau berpindah ya. Jadi oksigen yang dari udara itu kan masuk ke saluran pernafasan menuju ke alveolus. Maka oksigennya itu nanti akan berpindah ke vena pulmonalis. Sedangkan CO2 yang dibawa oleh arteri pulmonalis itu nanti akan masuk ke alveolus dan dibuang oleh proses ekspirasi. Jadi kalau proses inspirasi, maka oksigen itu akan masuk ke paru menuju ke pembuluh darah, sedangkan proses ekspirasi CO2 dari darah masuk ke alveolus dipompa dibuang keluar ke atmosfer. Nah, surfaktan ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mencegah alveolus itu menempel pada saat ekspirasi. Jadi pada saat ekspirasi itu masih ada gelembung alveoli itu gelembungnya masih ada. Jadi kalau ada udara masuk lagi itu tidak terlalu berat. Ini adalah gambar dari alveolus ya. Jadi alveolus tadi itu kan di bagian luarnya kan ada kapiler-kapiler pulmonalis. Nah, bagian dalamnya itu nanti ada surfaktan. Nah, dengan adanya surfaktan ini maka pada saat ekspirasi alveolus itu tidak saling nempel dindingnya. Jadi masih ada sisa udara di alveolus gitu loh intinya. Sehingga pada saat udara masuk lagi itu tidak terlalu berat untuk mengembangkan paru. Ini adalah proses sintesa dari alveolus ya. Kok alveolus dari surfaktan, sintesa surfaktan. Ini kan tadi kan surfaktan itu tadi kan dihasilkan oleh alveolar sel tipe 2 ya. Jadi ini nanti akan terjadi sintesa proteinnya dulu di sel alveolar tipe 2, kemudian protein-protein ini nanti dikeluarkan, kemudian dia akan eh, bergabung ya, bergabung dengan komponen-komponen yang lain sehingga nanti dia akan membentuk suatu surfaktan di mana komponen tadi kan ada protein, ada fosfolipid, ada lemak ya, sehingga nanti dia akan membentuk surfaktan. Untuk inervasi dari paru ini berasal dari sistem saraf otonom nervus vagus ya. Kemudian juga dari sistem saraf simpatis. Jadi kalau rangsangan nervus vagus ini nanti akan menyebabkan terjadinya proses konstriksi ya. Konstriksi dari saluran pernafasan, kemudian eh, apa lagi? Kalau yang simpatis itu dia justru terjadi proses dilatasi ya. Dilatasi dari saluran pernafasan. Kemudian untuk dinding torak. Jadi dinding toraks ini disusun oleh 12 kosta, kemudian 12 vertebra torakalis, kemudian kartilagus, sternum, dan otot-otot ya. Di mana fungsinya itu adalah untuk pertama untuk proses respirasi, kemudian dia juga
lindungi organ-organ yang ada di kafum torak dan untuk proses pergerakan. Kemudian vertebra torakalis itu kan nanti yang berada di belakang ya, di mana nanti beberapa kosta itu nanti akan bersendi dengan tulang vertebra. Jadi nanti yang bersendi secara langsung dengan vertebra itu adalah vertebra 1 sampai nomor 7 yang disebut dengan costa vera ya, karena dia memang berhubungan langsung dengan vertebra thoracalis dan sternum di bagian anterior. Kemudian untuk vertebra nomor 8 sampai 10 ini disebut dengan costa fluctuantes ya. Costa spuria. Costa spuria karena dia pura-pura sebenarnya. Jadi dia berhubungan dengan vertebra thoracalis di belakang, tapi yang di depan itu dia pura-pura berhubungan dengan sternum, tetapi sebenarnya dia nempel di costa nomor 7. Kemudian nomor 11 dan 12 ini disebut dengan costa fluctuantes karena dia melayang. Jadi dia hanya berhubungan dengan vertebra thoracalis. Kemudian untuk otot-otot dari dinding toraks itu ada musculus intercostalis externa, musculus intercostalis interna, kemudian musculus innermost intercostalis, subcostalis, dan transversus thoracis. Kemudian otot-otot ini nanti akan berfungsi pada saat proses respirasi. Selanjutnya ada beberapa otot yang melekat ya di dinding toraks. Juga berfungsi untuk proses respirasi atau proses gerakan dari ekstremitas superior ya. Jadi gerakan dari sendi bahu, kemudian gerakan dari tulang belakang, torak maupun pelvis. Kemudian untuk jaringan mame ini juga melekat pada dinding arterior dari toraks. Kemudian jadi di bawah dari musculus pectoralis mayor, di mana komposisi dari jaringan mame ini terdiri dari kelenjar, jaringan ikat fibrus, lemak, kemudian alveolar kompleks, dan nipel itu papilla mame. Nah, ini permukaan belakang ya. Permukaan belakang dari costa itu atau dari dinding toraks ya. Terdiri dari ini vertebra thoracalis 1 sampai 12, kemudian costa 1 sampai costa 12. Costa 1 sampai 7 itu kan berhubungan dengan vertebra thoracal di belakang dan sternum di depan, sehingga dia disebut dengan costa vera. Kemudian yang 8, 9, 10 itu yang belakang berhubungan dengan vertebra, tetapi yang depan dia tidak berhubungan langsung dengan sternum, tapi gandol di costa 7 atau yang disebut dengan costa spuria. Kemudian yang 11 dan 12 ini hanya melekat pada vertebra thoracal, sehingga dia disebut dengan costa fluctuantes. Berikutnya adalah kafum toraks. Jadi kafum toraks ini kan apa namanya? Isinya itu adalah organ pernafasan dan jantung ya. Kemudian ada pintu masuknya atau yang disebut dengan thoraxis apertura. Thoraxis apertura yang bagian superior itu nanti dibentuk oleh ini, apertura itu pintu masuk ya, dibentuk oleh costa 1,
kemudian sternum, manubrium sterni ini ya, manubrium sterni, dan vertebra itu nanti akan dibentuk oleh costa ini ya, costa 12, kemudian di depan ini adalah arcus costa, kemudian di tengahnya nanti ada diafragma. Isi dari kavum torak tadi ada organ respirasi, kardiovaskuler, kemudian saraf, kemudian organ-organ untuk sistem imun dan digestif. Jadi kalau yang organ respirasi yang ada di kavum torak itu ada paru, bronkus, trakea, pleura, kemudian sistem kardiovaskuler itu ada jantung, perikardium, kemudian pembuluh darah besar dan limfe. Untuk sarafnya yang ada di kavum torak itu ada nervus vagus, kemudian saraf simpatis, nervus phrenicus, dan recurrent laringeal. Sedangkan untuk sistem imun ada kelenjar timus, untuk sistem digestif itu ada esofagus. Kemudian eh, kavum torak tadi nanti akan terbagi menjadi kavum pleura dan mediastinum. Kalau kavum pleura tadi kan terisi paru, sedangkan mediastinum ini nanti yang di tengah itu nanti akan terisi oleh jantung, kemudian pembuluh darah besar, trakea, esofagus. Nah ini ya, jadi ini kavum torak. Kalau yang bagian bawah ini kan dibatasi oleh diafragma. Kemudian ruangannya nih nanti ada kavum pleura di sini yang terisi paru kanan kiri. Kemudian yang di tengah itu adalah kavum mediastinum yang terisi oleh jantung. Kemudian pembuluh darah besar yaitu vena cava superior. Kemudian vena cava inferior, terus arteri pulmonalis, vena pulmonalis, kemudian ada apa trakea ya di sini, kemudian ini ada timus, terus di belakang dari trakea ini nanti akan ada esofagus. Berikutnya adalah diafragma. Jadi diafragma ini merupakan otot rangka ya, yang membatasi antara kavum torak dengan abdomen. Dia berfungsi untuk respirasi, terutama untuk proses inspirasi. Jadi pada saat proses inspirasi, maka diafragma itu akan kontraksi sehingga dia turun ke bawah. Dengan turun ke bawah, maka rongga toraks itu akan menjadi lebih longgar sehingga atau lebih luas ya, sehingga tekanannya menjadi lebih rendah. Otomatis nanti udara itu akan bisa masuk ke dalam kavum, masuk ke pleura. Nah, diafragma ini merupakan otot utama untuk proses inspirasi pada proses pernafasan yang normal. Kemudian di daerah diafragma itu nanti akan ada lubang-lubang ya, di mana lubang-lubang itu untuk tempat berjalannya esofagus, nervus phrenicus, nervus vagus, aorta descending, kemudian vena cava inferior. Kemudian untuk bentuknya antara kanan dan kiri itu tidak simetris ya, karena memang ada jantung, ada hepar ya. Jadi yang sebelah kiri itu lebih rendah dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi dia bentuknya seperti kubah gitu ya, yang membatasi abdomen dan torak. Kemudian otot-ototnya ini ada di pinggir, jadi dia nanti akan apa, berjalan apa ke arah pusat gitu ya. Kemudian di situ nanti akan ada lubang-lubangnya, di mana lubang-lubangnya ini untuk berjalannya aorta descending, kemudian esofagus,
vena cava inferior, kemudian ini ada nervus phrenicus ya. Untuk arterinya, diafragma ini berasal dari arteri musculophrenikus, kemudian arteri phrenicus superior, kemudian arteri intercostalis, kemudian juga arteri phrenicus inferior. Inervasinya kalau untuk pergerakannya itu berasal dari nervus phrenicus. Untuk sensorisan, untuk sensoris itu berasal dari nervus phrenicus dan nervus intercostalis di bawah nervus intercostalis 6. Sudah, itu untuk anatominya. Untuk respirasinya hari berikutnya. Ini dibagi 2 soalnya. Ada pertanyaan? Izin tanya dokter, Hmm? izin tanya. Apa? Itu kan kalau jantung itu kan vaskularisasinya berasal dari arteri koronaria ya dokter, nggak diambil langsung dari atrium sama ventrikelnya. Nah, kalau paru-paru ini apakah langsung diambil dari vena pulmonalisnya dokter atau apakah ada vaskulasi yang lain? Sip. Bentar, anu gambari. Nah, ini. Jadi kan pembuluh darah yang masuk ke paru itu kan berasal dari arteri pulmonalis kan, dari jantung, kemudian kan masuk ke arteri pulmonalis. Kemudian arteri pulmonalis kan nanti akan masuk ke alveolus membentuk kapiler. Jadi kapiler-kapilernya ada kapiler arteri pulmonalis dan ketemu dengan kapiler vena pulmonalis. Sehingga nanti kalau udara itu yang masuk mengandung oksigen, ini nanti akan menuju ke vena pulmonalis, sedangkan CO2 yang dibawa oleh kapiler arteri pulmonalis itu nanti akan keluar dari alveolus menuju ke apa? Atmosfer. Ada lagi? Kalau yang di daerah cabang-cabang bronkus ini nanti arterinya namanya arteri bronchialis. Ada lagi? Halo? Baik, mungkin sudah nggak ada dokter. Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri untuk kuliah malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Kasih Dokter, dokter. izin bertanya dokter. Apa? Tentang kuliah besok, apakah sesuai jadwal dan Besok itu jam piro? jam kedua dokter, Besok itu hari apa toh? hari Selasa. Iya, jam kedua kuliah. Lanjut untuk yang fisiologinya. Online ya? Oh, enggak dokter. Ya. Sudah? Baik, Ada lagi? baik, gitu saja dokter.